Lokasinya yang strategis, berada di tengah Pulau Sulawesi, menjadikan Universitas Tadulako sebagai universitas favorit di Sulawesi. Selamat datang di Universitas Tadulako. Saya Profesor Dr. Insinyur Ahmad ST, MT IPU Asia Engineering, Rektor Universitas Tadulako, mengucapkan selamat datang di Universitas Tadulako, perguruan tinggi negeri terbesar di Sulawesi Tengah, dengan visi menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ipteks berwawasan lingkungan hidup. Universitas Tadulako memiliki 11 fakultas dan 1 program pascasarjana. Didukung dengan fasilitas yang memadai, Universitas Tadulako terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan kompeten di bidangnya sesuai dengan perkembangan zaman di era Smart Society 5.0. Selanjutnya, Universitas Tadulako juga kian berbenah untuk menuju Universitas Berbadan Hukum atau PTNBH. Universitas Tadulako, dia berjuang pribadinya di derma perguruan tinggi, menguatkan ilmu dan penelitian, mengabdi negara, tuju cita-cita, sentosa merata di Nusantara. Marilah hai penjunjungnya, insan-insan Tadulako, seragamkan langkah kita, lestarikan persada ini, merantas keterbelakangan bangsamu menanti, hadirmu bernama niat, membahan sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajir Bahrul Maula, dosen program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Perkenankan pada kesempatan ini saya secara singkat menyampaikan teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Metode DIA saya gunakan pada salah satu mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang wajib diprogramkan oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini menjadi sebuah referensi pengetahuan yang mendasar untuk meningkatkan pemahaman dan perkembangan pengetahuan sosiologi kesehatan. Setelah saya menjelaskan deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah sosiologi kesehatan, tentunya diharapkan mempunyai luaran atau output yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan topik kajian sosiologi kesehatan. Kedua, perilaku kesehatan.
Setelah mahasiswa mengetahui gambaran singkat mata kuliah Sosiologi Kesehatan, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan dengan metode DIA. Tahapan delivery, saya menyampaikan dan menggambarkan konten pada materi yang sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran studi kepada mahasiswa dengan menggunakan 2 strategi perkuliahan. Yang pertama adalah menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini menjadi salah satu referensi penting bagi mahasiswa untuk melihat poin-poin penting yang diajarkan. Kedua adalah membentuk diskusi kelompok, yaitu mahasiswa dibentuk secara berkelompok lalu diminta untuk mendiskusikan topik-topik terkait dengan sosiologi kesehatan sesuai dengan materi dan referensi yang ada. Selanjutnya saya akan memilih kelompok yang akan melakukan presentasi di pertemuan berikutnya dan mewajibkan semua kelompok harus siap jika diminta untuk melakukan diskusi. Tahapan kedua, interaction, yaitu untuk mengetahui dan mempercepat komunikasi antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Saya memfasilitasi untuk membuat grup WhatsApp, dan melalui grup WhatsApp diharapkan membuka interaksi seluas-luasnya antara dosen dan mahasiswa serta mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Tahapan ketiga yaitu asesmen. Pada pertemuan perdana saya menyampaikan kontrak perkuliahan pada mahasiswa dan kontrak perkuliahan disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan terdapat 2 hal yang menjadi alur penilaian. Yang pertama, bagaimana saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa dan bagaimana saya memberikan bobot penilaian yang berisi persentase prestasi pada item-item perkuliahan seperti ujian pertengahan semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, pemberian tugas dengan bobot 20%, dan terakhir partisipasi atau absensi dengan bobot 10%. Dengan begitu, mahasiswa mampu mencapai nilai yang memuaskan dan serta memenuhi harapan dan target mata kuliah yang telah diprogramkan. Berikut video pengajaran saya pada pertemuan perdana dengan topik kajian sosiologi kesehatan. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan perkuliahan tentang sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan ini adalah mata kuliah yang diprogramkan di prodi sosiologi. Tujuannya adalah agar mahasiswa memperoleh manfaat atas pokok bahasan yang akan dibahas dalam sosiologi kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai tentang sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan ini ada 2 aspek. Ya, ada aspek medis dan ada aspek non medis. Aspek medis itu berkaitan dengan kedokteran. Sedangkan aspek non medis berkaitan dengan kebudayaan, dalam hal ini kepercayaan yang berada pada masyarakat. Sosiologi kesehatan sangat luas kajiannya, ya, karena tadi ada 2 aspek, aspek medis dan non medis. Kalau sosiologi kedokteran itu hanya khusus, ya, sosiologi kedokteran itu lebih cenderung ke medis, sementara sosiologi kesehatan mencakup 2 aspek, aspek medis dan aspek non medis. Nah, topik utama kajian sosiologi kesehatan yaitu hubungan antara lingkungan sosial dengan kesehatan, kondisi sakit, perilaku sehat,
dan sakit, praktisi perawatan kesehatan dan hubungan antara praktisi kesehatan dengan pasien, sistem keperawatan kesehatan. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Beni ya dalam bukunya Sosiologi Kesehatan. Kemudian sosiologi kesehatan membahas perilaku kesehatan, interaksi antara petugas kesehatan, dalam hal ini dokter dengan petugas kesehatan lainnya, dan antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Nah, ini kita bisa lihat juga dalam bukunya Solita Sarwono tahun 2007 ya. Jadi sosiologi kesehatan itu sangat luas ya, salah satu kajiannya adalah membahas tentang perilaku sehat. Nah, perilaku sehat itu ada ibu sekalian, ada dua. Ada perilaku sehat itu sendiri dan ada perilaku sakit ya. Perilaku sehat, seseorang merasakan bahwa dirinya itu sehat, dan perilaku sakit, seseorang itu merasakan dirinya sakit. Nah, sakit dalam hal ini tentu agak berbeda ya, berbeda. Kenapa? Karena kalau secara medis ya tentu disertai dengan gejala-gejala sakit ya, misalnya demam, misalnya ada gejala-gejalanya demam, misalnya sakit kepala, ada gejala-gejalanya sakit kepala. Tetapi secara non medis tidak harus disertai dengan gejala. Kadang kelihatan orang itu sehat, tapi sebetulnya dia sakit ya, sakit. Kenapa? Karena secara non medis itu tidak bisa dilihat seperti non medis tadi. Anda melihat saya mungkin sehat ya, tapi apa yang saya rasakan, apa yang ini Anda tidak tahu. Nah, itu bisa Anda ungkap ya tentang keadaan saya itu melalui hasil wawancara ya, mendalam terhadap kondisi kesehatan saya. Nah, itu yang dipelajari ketika kita mempelajari aspek medis dan non medis. Satu contoh, di rumah sakit itu ada petugas medis, dan di rumah sakit juga ada petugas non. Jadi di rumah sakit itu, tempat pelayanan kesehatan itu yang namanya rumah sakit itu tidak hanya pegawai medis. Pegawai medis itu apa? Suster. Selain suster apa? Dokter. Nah, itu pegawai medis. Nah, pegawai non medis itu ada yang tahu pegawai non medis? Pegawai non medis itu seperti apa? Seperti security atau satpam, kemudian petugas BPJS, petugas administrasi yang melayani administrasi kesehatan yang ada di rumah sakit. Satpam juga melayani orang yang akan datang ke rumah sakit, ya. Tapi bukan dalam hal medis, ya. Tapi kalau medis tadi sudah jelas ya. Kalau yang medis itu yang berkaitan langsung dengan
makanya dari sekalian ada hubungan tadi, seperti yang dikatakan tadi, ada hubungan antara pasien dengan dokter. Ada hubungan antara pasien dengan petugas kesehatan yang ada di situ. Itu hubungan. Itu istilah dalam sosiologi disebut dengan interaksi sosial. Ya. Kita bisa mendapatkan pengetahuan medis melalui hubungan interaksi sosial. Saya bukan dokter, tetapi ketika saya melakukan konsultasi dengan dokter atau melakukan hubungan interaksi dengan dokter, saya akan mendapatkan pengetahuan tentang medis. Saya akan mendapatkan pengetahuan tentang medis. Jadi pengetahuan medis itu tidak hanya dimiliki oleh tenaga medis itu sendiri, tapi masyarakat bisa juga mendapatkan, pada umumnya bisa mendapatkan pengetahuan medis melalui hubungan atau konsultasi dengan dokter. Jadi hanya kita tidak bisa melakukan praktek. Ketika kita mendapat pengetahuan medis itu, kita tidak bisa mendapatkan tidak bisa membuka praktek. Kenapa? Karena kalau membuka praktek itu harus ada izin. Yang pertama, izinnya itu apa? Kita harus ada profesi sebagai dokter. Nah, kita bukan dokter, tapi kita bisa mendapatkan pengetahuan medis. Hanya tidak bisa buka praktek medis. Praktek nggak bisa, karena harus izin. Pertama dia harus seorang dokter, ya. Tapi kalau pengetahuan, jangan nanti. Makanya dari ibu sekalian, kita banyak-banyak melakukan hubungan interaksi dengan dokter. Ya, jadi dari ibu sekalian ini manfaat mempelajari sosiologi kesehatan ini, ya, tidak hanya kita mengetahui secara medis saja, tetapi bagaimana kita mendapatkan hubungan tadi melalui aspek-aspek yang berkaitan dengan non medis. Saya rasa maka sampai di sini mungkin ada paham apa yang telah saya sampaikan. Kalau masih ada, mohon ditanyakan. Bapak, saya ingin bertanya terkait sosiologi kesehatan yang barusan Bapak jelaskan. Silakan. Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana hubungan yang dikemukakan oleh Solita Sarwono terkait penjelasan Bapak tentang hubungan dokter dan pasien yang barusan Bapak jelaskan. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih, Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan atas nama siapa sih? Irnawati. Ya, pertanyaan Irnawati ini sangat bagus sekali ya. Saya tadi sudah menjelaskan tentang sosiologi kesehatan. Apa itu sosiologi kesehatan? Yang terkait dengan sosiologi kesehatan salah satunya yang dikemukakan oleh Solita Sarwono. Anda menanyakan kepada saya bagaimana hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien dan dokter. Ya, hubungannya dokter dengan pasien. Dengan maksudnya baik. Hubungan ini dalam istilah sosiologi, kita kan sudah tahu dalam istilah sosiologi hubungan itu adalah interaksi. Interaksi itu, ya, saya bahas dulu tentang interaksi ya. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok. Nah, ini
dokter yang dimaksud di sini adalah individu, seorang dokter. Kalau beberapa orang dokter berarti itu kelompok. Nah, ini seorang dokter dengan seorang petugas kesehatan, dengan petugas kesehatan lainnya. Tapi itu sesama petugas kesehatan yang dimaksud tadi itu adalah petugas kesehatan yang dalam hal ini tenaga administrasi, ya, itu juga petugas kesehatannya. Nah, tapi ini yang saya maksud ini yang kalian yang dia pertanyakan kepada saya ini adalah hubungan dokter dengan pasien. Nah, bagaimana hubungan dokter dengan pasien? Tentu pasien ini datang ke petugas kesehatan. Ya, datang petugas kesehatan menanyakan ya kondisi kesehatannya. Karena yang bisa mengetahui tentang kesehatan seseorang itu, apakah dia sakit atau dia sehat, itu hasil pemeriksaan dokter. Maka ketika seorang pasien datang ke dokter, maka dia lakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan dulu. Nah, dalam proses pemeriksaan itu ada sekalian, tentu dokter menggunakan peralatan-peralatan medis untuk mengetahui tentang gejala-gejala yang ada. Jadi orang yang datang ke petugas kesehatan itu bukan semata-mata karena dia sakit. Jadi karena orang datang ke rumah sakit itu bukan karena semata-mata dia sakit, tapi dia ingin mengetahui tentang kondisi kesehatan yang ada pada dirinya. Ternyata hasil diagnosa atau hasil pemeriksaan oleh dokter ternyata tidak ditemukan adanya gejala-gejala penyakit. Jadi saya ingin gariskan bahwa hubungan antara dokter dengan pasien itu adalah dalam hal ini sangat tergantung pada kedua belah pihak. Dokter juga tanpa pasien, pasien tanpa dokter juga sebaliknya, ya. Maka ketika itulah dia melakukan hubungan interaksi sosial. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pengetahuan itu kita bisa peroleh dari dokter, sekalipun kita bukan dokter, ya, sekalipun kita bukan dokter, kita bisa mengetahui itu, ya. Hanya kita tidak bisa melakukan praktek kesehatan karena kita bukan dokter tadi, ya, begitu. Terkait dengan masalah ini ada di sekalian satu contoh, ya, terkait dengan contoh tentang ingin memeriksakan kesehatan karena penyebab apakah pola makannya yang kurang atau kesehatannya terganggu karena pola makannya yang kurang baik atau yang bagaimana. Itu juga menjadi salah satu konsultasi kita terkait dengan kesehatan. Bisa juga karena kita ingin mengetahui tentang lingkungan, bagaimana lingkungan, apakah dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih, kotor, ya, atau gejala-gejala yang lain. Nah, makanya ada di sekalian, ada yang kalau terkait dengan lingkungan, ada yang disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku bersih dan hidup dan sehat itu ada di sekalian, sebagaimana yang dikatakan dalam ilmu perilaku kesehatan itu sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat, kesadaran kita tentang pentingnya
bagaimana menjaga lingkungan agar tetap sehat. Misalnya membersihkan saluran-saluran misalnya yang bisa menimbulkan jentil-jentil nyamuk yang akan membahayakan bagi kesehatan yang dalam hal ini malaria. Nah, makanya dokter pasti akan memberikan salah satunya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu faktornya itu karena kurangnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Sampah dibuang sembarangan, ya. Nah, itu karena itu perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan itu karena di situ, ya, membuang sampah seperti itu. Tetapi bagaimana punya kesadaran masyarakat agar sampah itu tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Nah, makanya itu perilakunya, kesadaran akan kesehatan itu dipengaruhi oleh perilaku, kebiasaan masyarakat. Ya, nah, itu tadi Solita Sarwono membahas tentang perilaku kesehatan, petugas kesehatan, dokter dan lain sebagainya. Nah, ini hadirin sekalian, jadi perilaku kesehatan itu sangat luas. Jadi tidak hanya menyangkut salah satu aspek saja. Nah, sampah, ya, sampah ini jangan ada sampah yang memang disebabkan oleh karena faktor manusia. Tapi ada juga sampah yang karena faktor alamiah. Ada yang tahu sampah karena faktor manusia disebabkan oleh manusia? Misalnya ketika kita habis makan buang itu disebabkan sembarangan, itu disebabkan oleh manusia. Tapi ada juga sampah yang disebabkan oleh faktor alamiah. Misalnya ada daun-daun pohon jatuh, ya, itu juga sampah yang setiap hari kita bersihkan karena kita merasa tidak enak pemandangan kita melihat, kita bersihkan. Padahal sebetulnya sampah itu berguna untuk kesuburan tanaman, ya, kesuburan tanaman. Tapi kalau kita tidak kemudian orang yang sering melakukan onar, sering melakukan perkelahian dan lain sebagainya, membuat keributan di dalam lingkungan, itu membuat suasana menjadi tidak nyaman. Jadi Anda kalau mau dikategorikan sebagai sampah masyarakat, karena salah satunya adalah suka bikin onar, suka bikin ribut. Kenapa? Karena membuat tidak nyaman. Kita menginginkan kedamaian, kenyamanan, agar suasana menjadi seperti itu. Sama dengan selera makan. Selera makan juga itu dipengaruhi oleh faktor pelayanan. Ya, jadi kalau selera makan itu meningkat karena pelayanannya yang baik, orang merasa nyaman ketika makan karena dilayani dengan baik. Walaupun makanannya, ini ada dua aspek, ya. Secara non medis, secara medis mungkin diteliti kurang mengandung gizi, tetapi secara non medis suasananya yang membuat makanan itu menjadi selera makannya orang itu menjadi, walaupun makanan itu kurang mengandung kurang bergizi secara medis. Bagaimana itu nyamannya? Ada hubungan-hubungan itu tadi. Mari makan Pak, silakan minum Pak. Ini dari aspek apa nih? Pelayanan yang
baik. Tapi coba dengan nada yang kurang bagus, ya, orang tidak akan merasa nyaman. Orang bukan merasa dirinya, belum tentu merasanya nyaman dengan pelayanan kita. Makan itu ada di sekalian, pola makan, ya. Kalau secara medis pola makan itu sudah diatur. Kita makan dalam sehari berapa? Alvin makan berapa kali dalam sehari, Alvin? 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Masa 3 kali ini? Masa? Ya. Biasa 4 kali. Kalau sesuai dengan petunjuk dokter medis, kita harus makan menyesuaikan dengan aturan makan. Ya, kenapa kita makan 3 kali dalam sehari? Karena supaya makanan itu bisa berproses dengan baik. Tapi kadang-kadang ada ibu sekalian, Anda ini mungkin ada 10 kali makan karena selalu meningkat. Sudah makan di sana, makan lagi di sini. Sudah makan di rumah, makan lagi di warung. Karena selera makan itu meningkat. Apa membuat selera makan tanpa memperhitungkan apakah ini sudah kelebihan gizi atau lebih dari gizi? Ini suasana juga membuat biasanya meningkat. Makanya dalam aspek non medis ada di sekalian, puasa itu, ya, puasa itu secara non medis, ya. Orang berpuasa itu bukan berarti dia tidak sehat, tapi untuk membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh, ya. Puasa secara non medis. Oh, saya puasa nanti kekurangan gizi, saya puasa, makanya diatur puasa itu dalam hal kepercayaan. Percaya. Nah, yang menyangkut kepercayaan itu bisa jauh kemana? Kepercayaan itu bagaimana menyangkut kepercayaan itu? Bagaimana? Siapa namanya tadi? Rangga. Apa tadi, Rangga? Spiritualitas. Aspek spiritual, agama, kepercayaan. Ya. Seperti apa contohnya, Rangga? Ruqyah. Ruqyah itu ada salah satu aspek non medis. Jadi kalau orang sakit itu tidak mesti harus dibawa ke dokter, dibawa ke tempat ruqyah. Di sini ada yang banyak yang tahu, punya pengetahuan tentang itu karena didasari pada kepercayaan. Jadi sosiologi kesehatan itu mempelajari tentang itu juga, salah satunya unsur kepercayaan, yaitu non medis. Ya, paham? Contohnya itu yang ruqyah itu siapa biasanya? Kalau didasarkan pada kepercayaannya, kalau dia yang Islam dia datang kepada Pak Ustadz atau Pak Imam. Kalau dia yang beragama Kristen, dia datang ke Pak Pendeta. Kalau dia yang beragama Hindu, dia datang ke situ minta pertolongan, minta bantuan untuk didoakan agar mendapatkan kesembuhan dari penyakit. Maka adikku sekalian, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tapi bisa disembuhkan oleh aspek non medis tadi, karena dipercayai bisa menyembuhkan penyakit. Paham sampai di sini? Bahwa sosiologi kesehatan itu sangat luas kajiannya tidak hanya menyangkut aspek medis, tapi juga aspek non medis. Saya rasa penjelasan saya sudah ada panjang sekali. Ini mungkin dengan demikian pertemuan perkuliahan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang.
Insya Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian deskripsi singkat proses pembelajaran dari mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang saya ampuh. Semoga dapat menggambarkan mengenai kinerja yang saya lakukan, khususnya di jurusan Sosiologi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025 Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada institusi Universitas Tadulako, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi, Program Studi Sosiologi, serta teman-teman sejawat dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan melalui kesempatan ini saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.